Ela veio pro baile de shortinho pra exibir o bumbum. Baile de shortinho pra exibir o Halo teman-teman, adik-adik semua, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MyTV. Di video kali ini aku mau bahas tentang identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Di video ini aku akan menjelaskan rumus ini yang identitas perkalian sama identitas penjumlahan dan selisih ini. Dan di sini aku akan jelasin dapat dari mana rumus ini. Lalu di video ini juga ada 10 soal, tentunya 10 soal ini bervariasi ya. Jadi nanti juga aku bahas 10 soal ini. Jadi pastikan kamu ikuti 10 soal tersebut supaya kamu bisa materi ini dengan baik. Aku sengaja jelasin mulai dari pembuktian rumusnya supaya kamu juga tahu dapatnya dari mana ini rumus. Nah, kita lihat soalnya ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima, soal yang keenam, soal yang ketujuh, soal yang kedelapan, soal yang ke-9, dan ini soal yang ke-10. Jadi pastikan kamu ikuti sampai selesai, dan di akhir video nanti kalau kamu rasa video ini bermanfaat, kamu boleh tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe, boleh juga share ke teman-teman kamu yang lain. Oke, pertama aku langsung bahas yang rumus ini ya, dapatnya dari mana. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya aku sudah membahas rumus ini. Cos sin dulu ya, kita tulis sin A tambah B ini sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Nah, kalau kamu belum mengetahui rumus ini, di video sebelumnya aku sudah bahas tentang rumus yang ini dan dapatnya dari mana. Nanti di deskripsi video ini aku taruh linknya ya, biar kamu bisa lihat. Cos, sekarang yang kurang ya, sin A dikurang B. Maka ini sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Nah, ini rumus untuk sin. Sekarang kalau misalkan ini aku jumlah ya, aku jumlah. Kalau aku jumlah maka ini menjadi sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Ini yang sebelah kirinya ya. Yang sebelah kanannya kalau dijumlah ini jadi sin A cos B, sin A cos B. Jadi 2 sin A cos B. Lalu ini sama ini habis ya, satunya plus, satunya minus. Kalau ditambah kan jadi hilang, jadi 0. Nah, inilah rumus perkalian ya, perkalian sin. 2 sin A cos B, 2 sin A cos B bisa dirubah menjadi sin A tambah B ditambah sin A kurang B. Nah, ini rumus yang pertama ya. Lalu yang kedua kita di bawah saja ya. Kalau misalkan sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Lalu sin A kurang B ini jadi sin A cos B dikurang cos A sin B. Maka kalau ini kita kurang, ini menjadi sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Yang sebelah kanannya kalau dikurang ini sama ini habis. Cos A sin B dikurang min. Nah, min ketemu min jadi positif ya. Jadi ini ditambah ini. Ini menjadi 2 cos A sin B. Seperti itu. 2 cos A sin B bisa dirubah menjadi seperti ini. Sin A
plus B dikurang sin A kurang B. Ini rumus yang kedua. Ya. Sekarang kemudian yang ketiga ya. Jadi untuk cos A tambah B ini kita bisa rubah menjadi cos A cos B. Kalau cos, kalau di sininya positif, di sini negatif ya. Sin A sin B. Kemudian kalau cos A dikurang B ini menjadi cos A cos B positif sin A sin B, seperti ini. Nah, maka kalau ini kita jumlah ya, kalau ini kita jumlah, ini kalau ini kita jumlah, ini jadi cos A tambah B plus cos A min B sama dengan ini. Kalau dijumlah yang belakang habis ya, ini kan minus sin A sin B, ini positif sin A sin B. Kalau dijumlah jadi ini 0 ya. Terus yang ini jadi 2 cos A cos B ya, ini tambah ini. Nah, ini rumus yang ketiga ya, ini 1 2 3. Lalu kemudian berarti 2 cos A cos B bisa dirubah jadi cos A tambah B ditambah cos A kurang B. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan ini kita kurang, langsung saja ya aku buat kalau pakai yang ini lagi. Kalau dikurang berarti kan ini jadi cos A tambah B dikurang cos A kurang B sama dengan, kalau dikurang berarti yang ini habis, yang depan ya, cos A cos B nya dikurang cos A cos B habis, min sin A sin B dikurang sin A sin B jadi min 2 sin A sin B, karena ini min 1 dikurang 1 ya, kalau tidak ditulis berarti angkanya 1. Nah, jadi min 2 sin A sin B. Nah, ini rumus yang keempat. Nah, inilah rumus perkalian sinus dan kosinus. Berarti kamu harus ingat nih, kalau 2 sin A cos B bisa dirubah jadi sin A tambah B plus sin A dikurang B ya. Kalau 2 cos A sin B ini bisa dirubah menjadi sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Kemudian 2 cos A cos B ini bisa dirubah jadi cos A tambah B ditambah cos A min B, seperti ini. Min 2 sin A sin B bisa dirubah jadi cos A tambah B min cos A dikurang B. Ini identitas perkalian. Nah, sekarang yang berikutnya, bagaimana dengan penjumlahan selisih sinus dan kosinus ya. Nah, pertama kan kita sudah tahu nih yang berdasarkan rumus tadi ya, 2 sin A cos B ini kan tadi bisa dirubah jadi sin A tambah B ditambah sin A kurang B, seperti ini ya. Kalau kita lihat tadi, nah, sin A 2 sin A cos B 2 sin A cos B ini sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Di sini ini kita misalkan ya, kita misalkan A tambah B nya ini sebagai Q ya, A tambah B nya sebagai Q atau sebagai P ya, sebagai P. Lalu A kurang B nya kita misalkan sebagai Q. Maka kalau ini kita jumlah, ini jadi 2A
B ditambah min B habis, ini jadi P ditambah Q. Lalu berarti A nya kita bisa tulis P ditambah Q per 2 gitu ya. Lalu A tambah B sama dengan P, A kurang B sama dengan Q. Ini kalau kita kurang, maka yang A habis, B dikurang min B jadi 2B, ini P dikurang Q, maka B nya sama dengan P dikurang Q per 2 seperti itu. Nah berarti rumus ini saya bisa ganti dalam bentuk PQ ya. Jadi ini bisa dirubah dalam bentuk 2 sin A cos B nya, atau enggak aku tulis di bawahnya saja ya, 2 sin A nya itu kita ganti dalam bentuk P plus Q. Ini berarti setengah P plus Q dikali cos B. Cos B, B nya itu kita ganti dengan ini, setengah P dikurang Q. Ini sama dengan sin A tambah B. A tambah B nya itu P ya, P. Lalu ditambah sin A kurang B nya itu Q ya, berarti ini bisa ditulis ditambah sin Q. Nah inilah pembuktian rumus yang di atas ya, yang di atas. Terus kok ini dalam A dan B lagi ya, yang di atas nih nomor 1 nih, kenapa ini dalam A dan B lagi? Nah ini hanya simbol ya, jadi kita bisa rubah-rubah ya. Ini intinya rumusnya seperti ini, sin P tambah sin Q, ini bisa dirubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Ini mau simbolnya kalau aku mau ganti misalkan sin R tambah sin misalkan sin R sama sin Z ya, ini boleh-boleh saja, ini jadi 2 sin setengah R tambah Z gitu ya, kali cos setengah ini jadi R kurang Z gitu. Ini hanya simbol saja ya. Jadi dapat rumusnya dari sini, dari awalnya sini nih, dari ini kan yang tadi kita pelajari yang bagian A ya. Nah kita misalin bisa jadi rumus seperti ini ya. Lalu ininya boleh aja dirubah lagi, ini simbol P sama Q nya jadi AB, berarti ini A plus B, ini A kurang B ya, biar semuanya satu simbol dengan rumus yang awal gitu. Oke, ini pembuktian rumus yang pertama ya. Lalu kita akan buktikan rumus yang kedua ya, yang kedua ini aku hapus dulu. Nah yang kedua ini tadi di soal sebelumnya yang perkalian, ini perkalian cos sama sin ya. Kita lihat yang perkalian 2 cos kali sin. Nah kalau kita lihat di sini 2 cos kali sin itu kan sama dengan sin A tambah B dikurang sin A kurang B gitu ya. Ini tambah dikurang sin A kurang B. Ini kita ganti saja simbolnya ya. Simbolnya kita ganti supaya nanti hasilnya dalam A dan B ya. Berarti ini tadi kan 2 cos ya, 2 cos. Misalkan di sini 2 cos R sin 2 cos R sin Z ini sama dengan sin R tambah Z gitu ya, dikurang sin R kurang Z gitu ya. Tadi kan kita di video sebelumnya 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B dikurang sin A dikurang B gitu ya. Ini kita ganti simbolnya seperti ini supaya nanti R sama Z nya kita simbolin A biar dapat rumusnya dalam variabel A. Ini rumus yang tadi ya, kalau kalian bingung, nah ini cuma ganti simbol aja nih, aku tunjukin lagi ya. 2 cos A sin B
sin A tambah B dikurang sin A kurang B. Nah ini rumus yang ini ya, cuma ini aku ganti simbolnya. 2 cos R sin Z sama dengan sin R tambah Z dikurang sin R kurang Z. Aku ganti simbolnya ya. Nah ini rumus yang tadi. Nah di sini aku pengen buktiin rumus ini ya. Jadi aku buktinya biar nanti hasilnya AB, berarti kita misalkan R tambah Z nya ini kita misalkan A, R kurang Z nya ini kita misalkan B ya. Berarti kalau aku tambah, yang Z nya kan hilang, ini jadi 2R sama dengan A tambah B, berarti R nya A tambah B per 2 ya. Sebaliknya kalau misalkan R tambah Z sama dengan A, ini R kurang Z sama dengan B. Kalau ini aku kurang, R nya hilang, ini jadi 2Z sama dengan A kurang B. Berarti Z nya A kurang B per 2. Nah berarti rumus ini bisa aku tulis dalam bentuk 2 cos. R nya aku ganti A tambah B per 2 ya, atau setengah A tambah B dikali sin Z. Z nya setengah A kurang B ya, setengah A kurang B atau A kurang B per 2 sama aja ya, sama dengan sin R tambah Z. Sin R tambah Z nya itu A ya, dikurang sin R kurang Z. R kurang Z ini B. Nah inilah rumus yang kedua ya. Kalau kita lihat ini yang kedua ini ya, 2. Jadi sin A kurang sin B ini bisa dirubah jadi 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. 2 sin A kurang sin B ya, sin A kurang sin B bisa dirubah jadi ini seperti itu. Oke, sekarang kita akan buktikan yang nomor 3 ya. Ini aku hapus dulu. Nah yang nomor 3 itu soalnya kan cos. Kita lihat yang cos yang ini ya, yang nomor 3 ya. Di yang bagian sebelumnya nih ya, ini kan 2 cos A cos B cos ya, 2 cos A cos B ini sama dengan cos A tambah B ditambah ini tambah cos A kurang B. Jadi 2 cos A cos B seperti ini. Jadi berdasarkan rumus ini yang kita pakai. Nanti simbolnya aku ganti ya, A ini aku ganti R, B ini aku ganti Z ya. Nah ini kita lihat di sini ya. Berarti cos ya, ini A ini aku ganti jadi R ya. Yang di sini nih 2 cos A cos B yang perkaliannya ya, aku ganti jadi R, ini jadi Z, ini jadi R, ini jadi Z. Nah ini rumusnya kan tadi 2 cos R ya, 2 cos R cos Z ini sama dengan cos R tambah Z ditambah cos R dikurang Z, seperti itu ya tadi rumusnya. Nah kemudian ini kita misalkan ya, sama seperti tadi lagi, kita misalkan R ditambah Z nya ini sama dengan A, lalu R kurang Z nya sama dengan B. Ini cocok ya, 2 cos R cos Z sama dengan, ini kan mirip dengan 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B ditambah cos A dikurang B ya. Kita lihat sekali lagi. Nah lihat ya, 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurang B.
ini A-nya aku ganti R, ini B-nya aku ganti Z. Ini jadi R tambah Z, ini jadi R kurang Z gitu ya. Nah ini, kemudian ini aku misalin R tambah Z-nya A, R kurang Z-nya B. Nah, kalau ini dijumlah, maka ini Z-nya habis, ini jadi 2R. Ini jadi A tambah B. Berarti R-nya A tambah B per 2. Terus yang ini, R tambah Z sama dengan A, R kurang Z sama dengan B. Berarti kalau aku kurang, ya, si R-nya habis, si Z-nya jadi 2Z sama dengan A kurang B. Berarti Z-nya sama dengan A kurang B per 2. Berarti rumus ini ya, bisa aku rubah menjadi 2 cos R-nya itu A tambah B per 2 setengah A tambah B, terus cos Z-nya aku ganti ini setengah A kurang B sama dengan cos R tambah Z. Cos R tambah Z-nya itu sama dengan A ditambah cos R kurang Z. R kurang Z-nya sama dengan B, jadi cos B. Nah inilah rumus penjumlahan. Jadi cos A tambah cos B ini sama dengan ini, cos A tambah cos B sama dengan ini, seperti itu. Ini untuk yang nomor 3. Sekarang kita akan buktikan untuk rumus yang terakhir ya, yang terakhir ini. Cos A dikurang cos B sama dengan ini. Nah kita lihat sebelumnya rumus yang terakhir itu kan awalnya ini ya, rumus yang terakhir. Nah nanti di rumus ini aku ganti simbolnya ya. Ini aku ganti menjadi min 2 sin R ya, sin R sin B gitu ya, sin R sin Z sama dengan cos R tambah Z dikurang cos R kurang Z gitu ya. Sama saja ya, ini hanya simbol aja. Ini aku ganti R, ini aku ganti Z, maka di sini kan jadi R tambah Z ya, seperti itu. Ini jadi R kurang Z, hanya ganti simbol ya, supaya nanti rumus penjumlahannya jadi dalam bentuk A dan B, biar kita bisa misalkan A dan B. Nah kita lihat nih di sini ya, perkaliannya itu kan min 2 sin ya. Tadi kan kalau kita lihat min 2 sin A sin B ya, kita ganti jadi min 2 sin A nya kita ganti jadi R, sin B nya kita ganti jadi Z sama dengan cos di sini jadi R tambah Z dikurang cos R kurang Z, seperti itu. Lalu setelah ini kita misalkan lagi kayak tadi, R tambah Z nya sama dengan A, R kurang Z nya sama dengan B. Maka kalau ini dijumlah, ini jadi 2R, A tambah B, R nya berarti A tambah B bagi 2. Lalu R tambah Z sama dengan A, R kurang Z sama dengan B. Ini kita misalin ya, dimisalin A, pengurangannya misalin B. Ini kalau kita kurang, berarti kan R nya habis, ini jadi 2Z sama dengan A kurang B. Berarti Z nya sama dengan A kurang B per 2. Maka rumus ini bisa kita rubah ke dalam bentuk min 2 sin R nya itu A tambah B per 2 setengah A tambah B dikali sin Z nya kita ganti, Z kan sama dengan ini, kita ganti setengah A kurang B ya, setengah A kurang B dengan A kurang B per 2 sama ya, sama dengan cos R tambah Z. Cos R tambah Z nya itu sama dengan A dikurang cos R kurang Z. R kurang Z nya itu sama dengan B, cos B. Nah berarti rumus cos A kurang cos B bisa dirubah menjadi
min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Inilah rumus yang keempat ini. Oke, itu pembuktian rumusnya, dan sekarang kita lihat contoh-contoh soalnya. Ini nomor 1 ya. Kalau kita lihat di sini, ini 2 cos 75 cos 15 ya. 2 cos 75 cos 15. Nah, rumusnya pakai rumus apa kita yang ada cos. Yang ada cos. Nah, kita lihat di sini 2 cos A cos B ya, 2 cos A cos B ini sama dengan cos A tambah B ditambah cos A dikurang B, seperti ini ya. Kita punya rumus seperti ini, berarti kita bisa buat, ini kan nggak ada duanya ya, berarti duanya kita bisa pindahin aja ke sini. Cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurang B bagi 2. Nah, berarti ini kalau kita tulis cos 75 kali cos 15 ini bisa dirubah jadi cos A tambah B. 75 tambah 15 ditambah cos 75 kurang 15 bagi 2. Cos 75 tambah 15 ini sama dengan cos 90 tambah 75 kurang 15 ini sama dengan cos 60 per 2. Cos 90 ini 0 tambah cos 60 ini setengah dibagi 2 sama dengan, nah kalau kamu belum tahu nilai-nilai trigonometri, aku taruh di link di deskripsi ini ya, di video ini, tentang nilai-nilai sudut trigonometri. Setengah dibagi 2, nah ini sama dengan 1/4. Gimana ngitungnya? Setengah dibagi 2, setengah dibagi 2 itu kan boleh ditulis 2/1 ya. Bagi ini bisa dirubah jadi kali, 1/2, setengah kali 1/2 jadi 1/4, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor berikutnya, nomor 2. Oke, sekarang untuk yang nomor 2 kita menggunakan rumus yang mana ya? Ini min 2 sin A sin B ini sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Jadi ada rumus seperti ini ya. Kita akan menggunakan rumus ini. Ini kan perkalian sin, tapi di sini nggak ada minus. Nah, bagaimana caranya supaya ini ada minus? Jadi kita bisa buat begini. Ya, ini soal 6 sin 102,5 kali sin 22,5 ini kita bisa buat ke dalam bentuk minus 3 dikali minus 2 sin 112,5 kali sin 22,5 seperti ini. Min 3 kali min 2 kan sama saja positif 6 ya. Nah, setelah kita buat seperti ini, maka ini min 3 ini mirip dengan ini ya, berarti bisa kita rubah ke dalam bentuk ini menjadi cos ya, cos A tambah B yang menjadi A nya ini ya, ini A ini B kan, min 2 sin A sin B, ini A ini B, berarti A tambah B berarti 112,5 tambah 22,5 lalu dikurang cos
A kurang B berarti 112,5 dikurang 22,5. Ini dikali minus 3 nanti hasilnya ya. Nah, kita tinggal hitung. Cos 112,5 ditambah 225 ini sama dengan cos 135 ya, dikurang ini jadi cos 112,5 dikurang 22,5 ini jadi cos 90 min 3. Cos 135 ini sama dengan cos 90 atau enggak pakai 180 dikurang 45 ya. 140 kurang 45 kan 135 ya, dikurang cos 90. Cos 90 ini nilainya 0 ya. Nanti kita masukkan ini min 3, ini cos 180 kurang 45 sama dengan minus cos 45. Nah, ini materi kelas 10 ya, tentang sudut berelasi. Jadi nanti di video ini juga aku taruh deskripsi tentang semua tentang trigonometri ya, supaya kamu ingat kembali ya bagaimana menentukan sudut-sudut relasi seperti ini. Dikurang cos 90 ini 0 min 3 min cos 45. Cos 45 ini sama dengan setengah akar 2 dikurang 0 ya, tetap minus setengah akar 2 ya. Jadi tinggal kita kali minus 3 dikali minus setengah akar 2 jadi positif 3/2 akar 2. Berarti jawabannya yang A ya, seperti ini. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 3. Bentuk trigonometri dari 20 sin X tambah 2Y dikali sin 2Y dikurang X. Nah, ini mirip dengan yang nomor 1 tadi ya. Ini kita bisa menggunakan rumus min 2 sin X sin A sin B ini sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B, seperti ini. Nah, ini yang atas kita juga bisa bawa ke dalam bentuk ini ya. Ini kan 20, kita bisa tulis minus 10 minus 2 ya, minus 10 kali minus 2 sin X tambah 2Y dikali sin 2Y dikurang X, seperti ini. Maka yang ini bisa kita rubah nih bentuknya nih ya. Min 10 sama dengan kali ini kita rubah jadi cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Cos A nya yang ini ya, X tambah 2Y ditambah 2Y dikurang X lalu dikurang cos A kurang B, berarti X tambah 2Y dikurang ini, karena kurang kita harus kurung ini, kurang 2Y dikurang X, seperti ini ya. Jadi ini min 10, ini kita bedain deh kurungnya, yang paling luar kita pakai ini ya. Nah, ini jadi cos, kita hitung nih, 2Y tambah 2Y 4Y, X kurang X habis ya, berarti 4Y dikurang cos. Ini kalau kita buka kurungnya ini kan menjadi X tambah 2Y minus 2Y, min sama min jadi positif X gitu ya.
Nah, maka ini jadi min 10 cos 4x dikurang ini 2y kurang 2y habis x tambah x jadi cos 2x. Nah, kalau kita lihat jawabannya yang mana ini? Yang B ya, min 10 cos 4x 4y ya ini ya, 2y tambah 2y 4y 4y dikurang cos 2x seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nah, pengurangan cos dikurang cos, berarti ini pasti kita pakai rumus cos A dikurang cos B ya. Nomor 4, cos A dikurang cos B ini menjadi minus 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Seperti ini ya. Kita akan menggunakan rumus ini. Cos dikurang cos. Berarti ini A-nya sebagai 75, cos 75 dikurang cos 165 sama dengan min 2 sin setengah 75 ditambah 165 sin setengah A dikurang B, berarti 75 dikurang 165. Nah, ini tinggal kita hitung. Min 2 sin 75 ditambah 165, 5 tambah 5 10, simpan 1, 6 tambah 7 13, 13 tambah 1 14, simpan 1, 1 tambah 1 2 ya, 240, lalu dibagi 2 sin setengah 75 dikurang 165 berarti negatif ya, negatif 90 ya, ini negatif 90. Lalu tinggal kita hitung ini min 2 di sini, ini kan sudutnya minus, kita bisa pindahkan ke depan ya kalau sin, karena sin min A ini kita bisa tulis min sin A seperti itu ya. Ini minusnya kita pindahkan ke depan, ketemu sama ini jadi positif ya, min ketemu min jadi positif. 2 sin 120 dikali sin 45, 2 sin 120 ini sama dengan sin 180 dikurang 60 sin 45. 2 sin 180 kurang 60 ini sama dengan sin 120 ya, ini sama dengan sin 60 positif karena sin di kuadran 2 positif. Jadi kalau kamu belum paham tentang trigonometri, ada baiknya kamu belajar dulu tentang sudut-sudut di trigonometri. Nanti di deskripsi video ini aku taruh linknya supaya kamu bisa belajar tentang trigonometri kelas 10 ya. Nah, kemudian ini sin 45 kita tinggal hitung. 2 sin 60 ini setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2. Ini kita coret 2 nya jadi setengah akar 3 kali akar 2 akar 6, berarti jawabannya setengah akar 6 yang D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Sin 100 ditambah sin 20 dibagi cos 250 ditambah cos 190. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Pertama kita harus tahu rumus sin tambah sin dulu ya. Kita tulis dulu rumusnya. Sin A tambah sin B, ini rumusnya tadi bisa dirubah jadi 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah ya, cos setengah A dikurang B seperti ini. Lalu untuk cos tambah cos, cos A
tambah cos B ini bisa dirubah ke dalam bentuk cos A tambah cos B. 2 cos kalau dijumlah berarti 2 cos setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B, seperti ini ya untuk yang cos. Maka ini kita bisa buat masukin ke sini ya. Sin 100 ditambah sin 20. Ini aku langsung saja rubah jadi ini ya. Yang atas jadi 2 sin setengah A tambah B nya berarti 100 tambah 20 dikali cos setengah A kurang B berarti 100 dikurang 20 per 2 cos setengah 250 ditambah 190 lalu dikali cos setengah 250 dikurang 190. Kita tinggal sederhanakan bentuk ini. Duanya kita bisa coret ya. Yang ini setengahnya nggak bisa ya, karena ini miliknya si sudut ya, sin 100 tambah 20, kita langsung hitung saja 120 ya. 120 bagi 2 60 cos 100 kurang 20 kan 40 bagi 80 bagi 2 40 per 250 ditambah 190. Ini jadi kita hitung 250 tambah 190. Kita tulis saja di sini. Ini 4, ini 1, jadi 440 ya. Bagi 2, 440 bagi 2 jadi cos 220. Cos 250 dikurang 190. 250 dikurang 190. Ini 0, ini 6. Ini habis ya karena sudah dipinjam 1. Ini jadi cos 60. Lalu dibagi 2 jadi cos 30. Nah, setelah ini kita tinggal hitung deh. Sin 60 ini kan setengah akar 3 kali cos 40 per cos 220 ini sama dengan, bisa ditulis cos 180 ditambah 40 dikali cos 30 setengah akar 3. Ini bisa dicoret. Jadi cos 40 sama dengan, nah cos 220 ini kan di kuadran 3 ya, di kuadran 3 cos ini negatif, ini sama dengan negatif cos 40. Nah, kalau kamu nggak paham ini sudut berelasi ya, nanti di deskripsi ini ada ya, kamu bisa lihat tentang sudut relasi. Cos 40 bagi cos 40 ini sama dengan min 1, berarti jawabannya yang A. Oke, sekarang kita akan lihat yang nomor 6 ya. Cos kali cos ya. Ingat rumus 2 cos A cos B ya, 2 cos A cos B. Untuk nomor 6 2 cos A cos B ini sama dengan cos A tambah B ditambah cos A dikurang B ya. Rumusnya seperti ini. Berarti soal ini di depannya ada 2 ya, sudah tinggal kita langsung rubah aja seperti ini. Ini 2 cos, ini yang jadi, atau langsung saja ini yang jadi, seolah-olah ini jadi A nya, ini jadi B nya ya. 2 cos A cos B, berarti kita bisa rubah jadi ini nih ya. Kita langsung saja cos
A tambah B berarti 1/4 Pi tambah A, ini A nya ditambah B, B nya yang ini 1/4 Pi dikurang A, lalu tambah cos A kurang B, A nya itu 1/4 Pi tambah A dikurang B, B nya ini. Ingat ya, kalau ada dua suku seperti ini kita harus kurungin nih, 1/4 Pi dikurang A, maka ini menjadi cos A dikurang A kan habis, 1/4 tambah 1/4 kan jadi setengah ya, jadi setengah Pi ditambah yang ini, kalau kita buka kurungnya kan ini jadi minus 1/4 Pi ya, 1/4 Pi sama 1/4 Pi habis, terus yang A nya minus sama minus jadi positif A ya, jadi A tambah A jadi 2A, nah, cos 2A. Pi itu sama dengan 180 derajat, berarti kalau kita lihat 180 bagi 2 kan cos 90 tambah cos 2A. Cos 90 ini 0, berarti jawabannya cos 2A yang C, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 7 ya, kita boleh next ke nomor 7. Nah, ini penjumlahan cos ya, cos A tambah cos B. Nah, kita jadi harus tahu nih rumusnya nih, cos A tambah cos B ini bisa dirubah jadi 2 cos setengah A tambah B ya, dikali cos setengah A dikurang B, seperti ini. Lalu yang rumus bawahnya sin tambah sin, sin A tambah sin B, sin ditambah sin ini bisa dirubah menjadi 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B, seperti ini. Nah, berarti untuk soal yang ini kita rubah langsung seperti ini ya, cos A tambah cos B bisa dirubah jadi ini, dengan ini sebagai A nya, ini sebagai B nya ya. Untuk yang di bawah, yang sebagai A nya yang ini, yang sebagai B nya ini. Kita yang atas dulu, cos ini tambah cos ini kita rubah jadi ini, jadi 2 cos setengah A tambah B, A nya berarti ini 45 kurang A, 45 kurang A ditambah 45 tambah A cos setengah A kurang B, berarti 45 kurang A dikurang 45 tambah A, yang bawahnya juga sama ya, 2 sin setengah A tambah B, A nya ini, B nya ini, 45 tambah A tambah 45 dikurang A kali cos setengah A kurang B, A nya 45 tambah A dikurang 45 kurang A. Sekarang tinggal kita buka kurungnya, ini jadi 2 cos setengah, yang atas dulu ya, 45 ditambah 45 90, ini min A tambah A habis ya, kali cos setengah, yang ini kalau kita buka kurungnya nih, ini kan jadi 45 dikurang 45 ya, 45 nya habis, terus ini min A min A, ini min kali plus kan jadi min ya, jadi min A jadi min 2A, seperti ini. Yang atas, yang bawah 2 sin setengah 45 tambah 45 90, A kurang A habis, cos setengah, ini 45 dikurang 45 habis, ini A nya jadi positif ya, ini min sama min jadi positif A, A tambah A jadi 2A.
Lalu kita tinggal hitung, ini jadi 2 cos 90 bagi 2, ini 45. Setengahnya kita bisa coret aja ya, duanya kita bisa coret aja ya. Jadi ini kita tinggal hitung cos 45 dikali, nah cos setengah A ini kita bisa kali jadi cos setengah kali 2 kan jadi A ya, minusnya kita hilangin. Kenapa? Karena cos itu, cos min A ini sama dengan cos A ya, kalau untuk cos ya. Tapi kalau untuk yang lain, sin A, kalau sudutnya minus untuk yang lain, misalnya sin minus A, ini jadi min sin A ya. Sin 45 ini cos A. Cos A bagi cos A habis. Cos 45 bagi sin 45. Cos 45 sama sin 45 kan sama ya. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2. Ini sama nih, maka ini jadi 1 ya. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Sin 40 dikali sin 40, sin 20 dikali sin 40 dikali sin 80. Nah, bagaimana ini kita menyelesaikannya? Kita punya rumus perkalian minus 2 sin A sin B ini sama dengan cos A tambah B dikurang cos A kurang B. Kita punya rumus ini, tapi ini kan ada 3. Bagaimana nih? Kalau ini kan rumus cuma 2, sin A kali sin B, ini ada 3. Nah, caranya begini, aku bisa buat ini minus, ini rumusnya ya. Ini aku bisa buat sin 20 supaya ada minus 2 di sini. Ini aku kali dengan minus 2, tapi harus aku kali lagi dengan minus 1/2 biar hilang ya. Ini kan awalnya nggak ada, aku munculin, tapi aku kali lagi, ini sama dengan 1 kan sebenarnya ya. Min 2 sin 40 kali sin 80. Nah, ini aku balik aja posisinya, sin 80 kali sin 40. Boleh ya dibalik ya, karena perkalian itu kan boleh dibalik-balik. Nah, kita sudah melihat soal ini bisa ditulis dalam bentuk begini. Nah, kemudian ini minus setengah sin 20 ini bisa dirubah ke dalam bentuk ini. Jadi cos A tambah B 80 tambah 40 120 dikurang cos. Nah, kenapa tadi aku tukar posisinya biar pas dasar pengurangan nggak negatif langsung ya. 80 kurang 40 jadi 40 seperti ini. Min setengah sin 20. Nah, cos 120 itu bisa aku tulis dalam bentuk cos 100. Bisa aku tulis dalam bentuk cos 180 dikurang 60 ya. Nah, cos dikuadran 2 ini negatif sama dengan cos 60. Negatif cos 60 itu, ini berarti negatif cos 60 kan setengah ya. Jadi negatif setengah. Ini aku bisa tulis negatif setengah dikurang cos 40. Lalu ini aku kali masuk ke dalam ya. Ini minus setengah kali minus setengah jadi positif 1/4. Sin 20 ini negatif kali negatif jadi positif setengah sin 20 kali cos 40 ya, seperti ini. Nah, kemudian ini aku lanjut sebelah sini ya, atau biarkan saja di sebelah sini. Ini 1/4 sin 20 ditambah ini setengah ya, setengah sin 20 cos 40. Ini aku tukar posisinya ya, setengah cos 40
sin 20, boleh seperti itu ya, aku tukar. Ini jadi 1/4 sin 20 ditambah, ini aku bisa buat setengah kali setengah kali 2 gitu. Ini kan, atau enggak aku langsung saja tulis 1/4 kali 2, boleh kan? 1/4 kali 2 kan sama dengan setengah ya. Cos 40 sin 20. Nah, tujuannya apa sih aku buat begini, di setengahnya aku pecahin jadi seperti ini, supaya ini aku bisa rubah bentuknya ke dalam bentuk 2 cos A cos B ya, cos A, 2 cos A cos B ini bisa dirubah jadi sin 2 cos A sin B ya, 2 cos A sin B ini bisa dirubah dalam bentuk sin A tambah B dikurang sin A kurang B ya, seperti ini. Berarti ini nanti jadi 1/4 sin 20 tambah 1/4 ini kita rubah jadi sin A tambah B, berarti jadi sin 40 tambah 20 sin 60 tambah dikurang ya, kurang sin A kurang B, berarti 40 kurang 20 jadi sin 20. Nah, ini kita kali 1/4 sin 20 tambah ini 1/4 kali sin 60 dikurang 1/4 sin 20, 1/4-nya kita kali masuk ya. Ini sama ini habis ya, karena 1/4 sin 20 minus 1/4 sin 20. Berarti kita tinggal hitung yang ini nih, 1/4 sin 60 itu sama dengan setengah akar 3 ya. 1/4 kali setengah akar 3 jadi 1/8 akar 3. Berarti jawabannya yang E, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 9. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Kita tahu, nah ini di luar konteks materi ini ya. Ini kembali ke rumus awal. Cos A kurang B ini sama dengan cos A kurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B, seperti itu ya. Ini yang ditanya, cos A kurang B sama dengan ini. Nah, ini di luar konteks materi ini ya, ini materi awal nih ya, jadi kita harus ingat juga. Nah, lalu bagaimana kita dapetin cos A cos B ditambah sin A sin B dari soal ini? Kalau kita lihat ini sin A tambah sin B sama dengan 1/2 akar 2, ini kita bisa kuadratin nih. Sebelah sini kita kuadratin, sebelah sini kita kuadratin. Ya, ini sehingga kalau ini kita kuadratin, ini jadi sin kuadrat A tambah sin kuadrat B ditambah 2 sin A sin B, seperti itu ya. Terus kemudian yang sebelah sini ini juga kalau kita kuadratin, ini kita kuadratin. Nah, aku tulis di atasnya aja ya, ini nggak usah kita tulis ya. Ini yang ini kita kuadratin, ini kita kuadratin, hasilnya ini. Yang sebelah sini juga sama, kita kuadratin, maka ini kalau kita kuadratin hasilnya cos kuadrat A ditambah cos kuadrat B ditambah 2 kali cos A cos B. Ini sama dengan ini dikuadratin kan jadi ini 1/4 kali 2 jadi setengah ya, setengah. Yang ini dikuadratin 1/4 dikali 6 ya kan, 1/4 dikali akar 6 dikuadratin kan jadi 6. Nah, ini jadi 3/2 ya, 3/2. Kenapa harus ada 2 kalinya ini? Ingat ya, perkalian A tambah B kalau dikuadratin kan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB gitu ya.
Nah, kemudian ini kita jumlah nih. Sin kuadrat A tambah cos kuadrat A, ini 1. Ini 1. Ingat ya, rumus sin kuadrat A tambah cos kuadrat B ini sama dengan 1. Nah, berarti ini tambah ini tambah ini. Nah, tambah itu kan boleh dibolak-balik ya. Aku boleh tulis yang bawah dulu, 2 cos A cos B ditambah 2 sin A sin B. Ini sama dengan ini tambah ini, setengah ditambah 3/2. Jadi 4/2 ya. 4/2 itu 2. Lalu 2 ini kan juga 2 nih. 1 tambah 1 2. 2 kurang 2 ini jadi 0 ya. Terus ini 2 nya bisa tarik keluar. Ini jadi cos A cos B ditambah sin A sin B. Berarti cos A cos B ditambah sin A sin B sama dengan 0 bagi 2 kan 0 ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sama dengan yang ini, cos A kurang B ya. Ini sama nih. Nah, berarti kesimpulannya ini sama dengan ini sama dengan 0. Nah, berarti kalau 0 berarti sudah langsung jawabannya ya. Cos A kurang B sama dengan ini ya, sama dengan 0. Jadi jawabannya C. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 10. Bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Nah, ini bisa kita kelompokkan sin 6 dikurang sin 66 ya. Terus yang ditambah sin 78 dikurang sin 42. Nah, ini kita bisa kelompokkan seperti ini ya. Yang penting kita tidak merubah tandanya. Ini tetap negatif 66, ini tetap positif 78, ini tetap negatif sin 42. Nah, kemudian kita tahu ada rumus sin dikurang sin ya. Sin dikurang sin. Kita tulis dulu rumusnya, karena ini semua sin kurang sin. Kita tulis saja sin A dikurang sin B. Ini sama dengan 2 cos setengah 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Nah, seperti ini. Berarti ini kita bisa rubah ke dalam bentuk ini. Ini menjadi 2 cos, langsung saja kita hitung ya. Setengah A tambah B berarti 66 tambah 6, yaitu 66 tambah 6 kan 72 ya. 72 bagi 2. 72 bagi 2 berarti 36. Langsung kita hitung saja di sini ya, 36. Lalu sin A kurang B. A kurang B kan berarti 6 dikurang 66. 6 dikurang 66 itu minus 60 ya. Minus 60 bagi 2 jadi minus 30. Tambah yang ini sekarang ini, sin A kurang sin B dirubah jadi ini. Jadi 2 cos A tambah B berarti 78 tambah 42. 10 120 ya. 120 bagi 2. 120 bagi 2 jadi 60 kali sin A kurang B berarti 78 dikurang 42. 8 kurang 2 kan 6 ya. 6 terus 7 kurang 4 kan 3 berarti 36. 36 bagi 2 18. Seperti itu. Sin minus 30. Nah, ini sin minus 30 kan, sin 30 kan setengah, tapi ada minusnya. Minusnya kita keluarin aja. Minus 2 cos 36 sin 30 ini minus setengah ya. Minusnya sudah kita taruh di luar, ini setengah. Nah, setengah sama 2 kan bisa dicoret ya. Nah, ini jadi hasilnya cos 36 ditambah cos 60 juga kan setengah ya. Setengah
kali 2 jadi 1 ya, atau enggak aku tulis setengah, 2 kali setengah kali sin 18. Ini bisa dicoret, berarti yang tersisa minus cos 36 ditambah sin 18 seperti ini ya. Kemudian ini posisinya aku bisa tukar seperti ini, sin 18 dikurang cos 36, biar melihatnya lebih enak ya. Yang positif kita tulis di depan, yang negatif kita tulis di belakang. Kemudian ini kita masih belum menemukan nilainya, kita bisa buat sin 18 dikurang cos 36, ini kita bisa tulis cos 90 dikurang 90 kurang 54 ya, 90 kurang 54 ini menjadi sin 18 dikurang cos, ini kita nggak usah pakai kurung nih, cos 90 kurang 54 ini bisa ditulis ke dalam bentuk sin 54 ya. Ingat waktu kelas 10 cos 90 kurang A ini sama dengan sin A ya, seperti itu. Nah kemudian ini kan sudah menjadi rumus sin dikurang sin, berarti kita bisa pakai rumus ini lagi nih ya, sin dikurang sin. Kita bisa gunakan kembali rumus ini. Berarti ini menjadi 2 cos A tambah B, berarti 54 tambah 18. Kita hitung 54 ya, 54 tambah 18. Lalu dibagi 2. Langsung saja kita bagi 2 dulu, ini 27 tambah 9 ya, 36. Jadi ini cos 36. Cos 36 dikali sin A kurang B, 18 dikurang 54 jadi minus ya, minus, kita tinggal hitung 54 dikurang 18, ini 6, 4 dikurang 1, 3, 36 bagi 2 ya, bagi 2 jadi 18. Nah kemudian minusnya kita taruh di depan, ini jadi minus 2 cos 36 sin 18 seperti ini ya. Kemudian sin 18 ini kita bisa rubah, ini aku hapus dulu. Kita ingat sin 2A ini sama dengan sin 2 sin A cos A ya. Ingat sudut terangkap ya, rumusnya seperti ini, sudut terangkap. Nah berarti ini kalau aku tulis min cos 36 ini dikali 2 sin 18. Kalau ini aku kali dengan cos 18, maka bawahnya harus aku bagi dengan cos 18 lagi ya. Ini jadi aku kali 1, nggak merubah nilai ini, tapi hanya merubah bentuknya saja ya. Ini jadi min cos 36, ini jadi ini bisa dirubah jadi sin 2A dengan A nya 18 ya. Jadi sin 36 dibagi cos 18 seperti ini. Nah kemudian setelah sampai di sini, ini kita lanjut ke sini ya.
cos 36 sama sin 36, ini aku bisa atasnya aku kali 2 ya, 2 sin 36 cos 36, bawahnya aku kali 2 juga cos 18 ya, cos 18. Nah, cos 18 ini yang atas dulu deh, yang atas min 2 sin 36 cos 36 ini kan sama aja kayak 2 sin A cos A ya, ini bisa menjadi sin 2A, jadi menjadi sin 2 kali 36 per 2 cos 18 itu bisa dirubah menjadi cos ya, cos 18 ini bisa ditulis dalam bentuk 90, kalau nggak usah dikurang ya, bisa dirubah dalam bentuk cos 90 dikurang 72. Cos 90 kurang 72 kan 18 ya, menjadi min sin 72 atasnya per 2. 90 kurang 72, cos 90 kurang 72 bisa dirubah jadi sin 72. Nah, ingat rumusan ini ya, cos 90 kurang A bisa dirubah jadi sin A. Nah, ini sin 72 bagi sin 72 kan habis ya, tapi jawabannya minus setengah, seperti itu. Oke, inilah pembahasan dari aku, pembuktian rumusnya dan soal-soalnya. Semoga 10 nomor ini bermanfaat untuk kamu belajar, dan jangan lupa tinggalkan jejak di video ini, boleh like, boleh komen, boleh subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.